Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha kelas 6 SD Islam Insan Taqwa? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua ya, termasuk keluarganya juga, dan melimpahkan kesehatan dan terutama sekali semangat untuk menimba ilmu. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang hadis, yaitu hadis orang yang kuat bersama Bu Nedra. Ya, alhamdulillah selalu ya bersyukur atas segala nikmat yang kita terima sampai saat ini. Nah, anak-anak soleh dan soleha sebelumnya juga sudah mempelajari beberapa hadis. Nah, pada kesempatan ini kita mempelajari hadis orang yang kuat agar kita tahu bagaimana sih menjadi orang yang kuat menurut Islam itu dan menurut ajaran Rasulullah. Yuk kita pelajari ya. Hadis orang yang kuat akan kita pelajari. Dengarkan dan simak ya anak. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa syadidu bis-sur'ah, innamasy syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kita ulang sekali lagi ya. Laisa syadidu bis-sur'ah, innamasy syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Nah, itulah bunyi hadis dari orang yang kuat, yang artinya kita baca ya. Artinya, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Nah, anak-anak bisa membaca ya. Kita ulang lagi. Orang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis muttafaqun alaih. Alhamdulillah kita sudah membaca hadisnya dan juga artinya. Nanti anak soleh dan soleha bisa menghafalkannya dan menyetorkannya ke setoran hafalan ke wali kelas masing-masing. Bunyi hadis dan artinya. Namun yang terpenting bukan hanya bunyi hadis dan artinya, tapi kita perlu memahami isi dan makna atau kandungan dari hadis ini. Dari hadis ini kita bisa mempelajarinya bahwasanya dari hadis itu terkandung makna. Yang pertama adalah ternyata orang kuat itu bukanlah orang yang hanya menang bergulat. Bergulat ini berantem atau marah-marah dengan adu otot. Nah, anak-anak soleh dan solehah juga pernah ya melihat atau mengalami sendiri atau waktu di sekolah pernah berantem sama teman, kemudian tonjok-tonjokan atau tendang-tendangan, atau juga lagi main bola kalah marah-marah. Nah, di sini bukan kekuatan orang yang menang bermain bolanya atau orang yang menang lagi berantem, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa bersabar. Orang yang ketika dia mau marah, ternyata dia tahan, nggak jadi marah. Ketika dia mau nonjok orang, dia tahan tangannya, tidak jadi nonjok orang. Nah, itulah yang disebut orang yang kuat, yaitu mampu menahan emosinya ketika kemarahannya yang sedang bergejolak, sedang mau naik, mau benar-benar mau nendang orang nih. Nah, ternyata dapat dia tahan, nggak jadi. Nah, kemudian dia berarti melawan dan menundukkan nafsunya. Nafsunya lagi marah, lagi ingin mengeluarkan kata-kata yang segala macam. Nah, ternyata bisa dia ketika dia
melawan marahnya dan menundukkan nafsunya, dia mampu. Ini juga termasuk orang yang kuat. Nah, dari sini juga kekuatan batin yang bisa menguatkan lahiriah, yaitu kekuatan yang dari batinnya itu kekuatan untuk menahan marahnya, sehingga nanti dia bisa menguatkan lahiriah, kekuatan dari tubuhnya. Nah, dari hadis ini juga tergambar bahwasanya mengalahkan musuh yang paling kuat dan paling berbahaya itu ternyata dengan adanya hadis ini. Jadi bisa mengalahkan yang musuh yang paling berbahaya itu adalah hati kita, nafsu kita. Nah, jadi dengan hadis ini berarti kita bisa meredam kemarahan kita. Yang dalam artinya Allah itu mencintai orang-orang yang bisa menahan emosi. Nah, dalam hal ini berarti hadis ini juga mengandung kuatnya itu bukan kuat dari otot atau kuat dari kekuatan tenaga, tapi kuat dalam keimanan dan berjuang menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Nah, ini beberapa makna yang terkandung dari hadis tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat atau belajar ada beberapa trik untuk mengendalikan marah. Siapa yang nggak pernah marah di sini? Semuanya pasti pernah marah. Pasti, tetapi caranya berbeda-beda. Ada yang marah-marahnya banting-banting benda-benda yang di sekitarnya. Ada yang marah yang ngoceh-ngoceh keluar segala macam nama hewan di kebun binatang. Ada yang marah-marahnya hanya memukul-mukul orang lain atau benda di sekitarnya. Ada juga yang marahnya hanya melototkan matanya, kemudian mukanya merah dan mengepalkan tangannya. Nah, agar kita tidak berbuat marah yang tidak disukai Allah, nah makanya cara mengendalikan amarah itu adalah kita pelajari ya sekarang. Yang pertama, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan. Nah, kita tahu dong, berlindung dari godaan setan itu bacanya apa? Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Itu adalah arti dari ta'awuz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu aku berlindung. Dengan ta'awuz itu kita sudah berlindung dari godaan setan, tidak ada setan lagi yang menggoda. Yang utama sekali adalah marah itu adalah perbuatan setan, bisikan setan. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah sehingga godaan setan tidak masuk lagi. Nah, senjata paling ampuh adalah ta'awuz atau istighfar sehingga dapat meredakan marah. Yang tadinya pingin memukul teman atau pingin mematahkan pensil teman, sehingga dengan ta'awuz semuanya redam dan tidak jadi melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, agar kita tidak terbawa mengumbar kemarahan, kita diam atau tidak berbicara agar terhindar dari ucapan-ucapan buruk yang sering timbul ketika sedang marah. Pernah kan kalau kita marah, kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, nama binatang atau nama yang kata-kata kotor, itu karena kita sedang emosi atau sedang marah. Apalagi ditambahkan bisikan setan yang ingin membawa kita untuk menjadi temannya. Nah, dengan diam saja ketika kita marah, diam, menahan diri, itu kita bisa mengendalikan marah kita. Yang ketiga, duduk atau berbaring agar kemarahan tertahan dalam dirinya dan akibat buruknya tidak sampai pada orang lain. Nah, kalau kita duduk, otomatis tangan dan kaki kita akan tertahan. Jadi ketika kita memukul, kalau kita duduk atau berbaring, otomatis gerakan tangan dan kaki kita akan tertahan sehingga orang lain tidak akan menerima akibatnya. Dan yang paling ampuh lagi adalah berwudu. Dengan berwudu, air yang membasahi tubuh kita atau anggota-anggota wudu kita akan mendinginkan suasana hati, akan membersihkan pikiran-pikiran buruk, emosi juga akan hilang.
inilah beberapa cara untuk mengendalikan marah kita. Bisa ya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika anak-anak soleh dan soleha mungkin marah dengan teman atau tersinggung dengan teman, kita bisa melakukan trik seperti ini agar tidak emosinya meledak dan berakibat buruk pada orang lain. Jika kita bisa mengendalikan amarah kita, ternyata bukan hanya kita menjadi orang kuat, tapi banyak lagi manfaat lainnya. Yang pertama, terhindar dari penyakit. Kita tahu kalau orang yang suka marah-marah itu adalah nanti akan bakal jadi apa? Sakit apa? Sakit jantung. Nah, ketika marahnya tidak bisa dikendalikan lagi, itu akan berakibat nantinya penyakit jantung. Jadi kalau kita bisa mengendalikan, kita akan bisa terhindar dari penyakit jantung, stres, dan merasa sakit hati. Makanya bersihkanlah hati ketika kita marah, ikhlaskan, maafkan, sehingga hati kita tidak merasa kesal dan jantungnya bekerja dengan normal. Kemudian selain dari itu, jika kita bisa mengendalikan marah, orang lain yang di sekitar kita, baik teman, adik, orang tua, atau orang lain bisa nyaman dengan kita. Coba bayangkan kalau orangnya suka marah-marah, kita senang nggak di dekat dia? Ya enggak, kita berarti nggak nyaman. Dia galak, dia suka marah-marah, nggak usah berteman dengan dia. Nah, kalau orang yang bisa mengendalikan emosi atau marah, berarti kita berasa nyaman dekatnya. Orang lain pun bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita. Kemudian, manfaat dari mengendalikan marah itu adalah karena ini adalah hadis Rasulullah untuk agar kita dapat mengendalikan marah, nanti orang yang bisa mengendalikan marah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Siapa yang mau mendapatkan syafaat Rasulullah supaya bisa masuk surga, bisa mendapatkan pertolongan dari Allah karena menunaikan atau melaksanakan hadis dari Rasulullah. Selain dari itu, yang utama sekali dalam kehidupan kita ini yang kita lakukan adalah untuk mencapai ridho Allah. Ridho Allah itu dicintai oleh Allah. Nah, orang yang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, untuk menjadi orang yang kuat, kita harus menjadi kuat dalam menahan amarah atau mengendalikan marah. Nah, karena tujuan hidup kita yang utama adalah mencapai ridho Allah, jadi capailah ridho Allah dengan sebanyak-banyaknya melaksanakan perintah Allah. Begitulah anak-anak soleh, supaya kita bisa dapat menjadi orang yang kuat. Untuk dicintai oleh Allah, kita harus menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat itu adalah untuk menguatkan hatinya untuk menahan marah, agar tidak meluapkan amarah kepada orang lain. Bukan bangga dengan kekuatan otot yang besar, tinggi, keras, bukan itu. Tapi kekuatan hati untuk menahan amarah atau mengendalikan marah. Dengan apa ya? Nah, bisa kita terapkan dengan meningkatkan kesabaran. Ketika orang lain berbuat jahat atau ketika kita sedih, ketika kita ingin marah, coba kendalikan suasana hati, tenangkan, kemudian berprasangka baik bahwa itu bukan tujuannya untuk menyakiti kita, tapi mungkin ada di balik semua itu ada hikmahnya. Nah, barulah kita meraih ridho dari Allah. Niatkan semuanya demi ridho Allah. Semoga ikhlas, mengikhlaskan kesalahan teman. Insya Allah anak-anak soleh dan soleha kelas 6 menjadi muslim dan muslimah sejati yang kuat lahir dan batin. Bukan hanya kuat fisik, tapi yang utama sekali adalah kuat batinnya. Nah, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang kuat. Insya Allah kita ajak orang-orang dekat kita dan saling menasihati agar menjadi orang yang kuat.
Demikianlah anak-anak soleh dan soleha, materi hadis kita hari ini. Yang perlu diingat adalah menghafal hadis, pahami maknanya, dan utama sekali adalah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar dan silahkan setorkan hafalannya kepada wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.